Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kelas Mr. Iman. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bertemu lagi dengan saya di seri mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Nah, kita menyambung materi sebelumnya, episode sebelumnya terkait dengan penerapan persamaan linier. Nah, kemarin atau sebelumnya kita sudah jelaskan terkait dengan materi dasarnya atau pengantarnya dari penerapan persamaan linier. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan keseimbangan pasar, bagaimana keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Baik, kita coba lanjut yang terkait dengan materi setelah ini, yaitu terkait dengan penerapan persamaan linier ya pada atau keseimbangan pasarnya. Atau kita akan bahas terkait dengan keseimbangan pasar. Jadi di seri ini penerapan persamaan linier atau di persamaan linier ini ada 3. Pertama terkait dengan keseimbangan pasar. Nah, nanti yang kedua adalah terkait dengan pajak, ya, baik itu pajak proporsional maupun pajak spesifik. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan subsidi. Nah, yang saat ini kita akan bahas terkait dengan keseimbangan pasar, ya. Oke, baik, lanjut. Nah, ini kemarin kita pada video yang pertama terkait dengan persamaan linier sudah kita bahas terkait apa itu fungsi linier dan sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke teori fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar ya. Dimana kemarin kita sebagaimana kita ketahui untuk kurva permintaan sendiri dari kiri atas ke kanan bawah, kurva permintaannya seperti ini. Kemudian untuk kurva penawaran, ya, penawaran sebaliknya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, nanti bagaimana kita mencari pertemuan atau keseimbangan atau titik equilibrium dari penawaran dan permintaan itu. Nah, keseimbangan pasar terjadi ketika QD sama dengan QS atau quantity demand sama dengan quantity supply. Apa itu maksudnya? Yaitu jumlah permintaan sama dengan jumlah penawarannya. Nah, maka nanti ada namanya titik keseimbangan, di mana di titik keseimbangan itu kita temukan yang namanya PE, yaitu harga keseimbangannya. Kemudian yang kita temukan juga adalah namanya QE atau jumlah keseimbangannya. Jadi bagaimana kita melihat atau kita mencari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Dimana basic rule-nya adalah QD sama dengan QS. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh kasusnya atau contoh penerapannya. Di sini teman-teman bisa lihat ya contoh kasusnya. Yang pertama, diketahui yaitu fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 15 min Q ya. Jadi fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, teman-teman semuanya ditanyakan adalah PE dan QE. PE tadi apa? Ya, harga keseimbangan, dan quantity jumlah keseimbangannya. Maka kita dengan menjawab atau untuk menjawabnya kita buat seperti ini ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa lihat jumlah permintaannya tadi adalah atau fungsi permintaannya tadi adalah P sama dengan 15 min Q ya. Kemudian penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, untuk lebih mudahnya kita balikin lah, maksudnya kita rubah posisinya, maka posisinya Q-nya di sebelah sini, kemudian P-nya kita rubah ke sana semua supaya apa? Supaya lebih mudah untuk mencari titik keseimbangan antara QD dan QS-nya. Nah, kita lihat di sini ya, P sama dengan 15 min Q. Berarti Q-nya kalau kita pindah ke tempat atau pindah posisinya ke sini, berarti min Q-nya jadi pindah ke sini, posisinya pindah ruas, berarti dia Q. Kemudian 15-nya tetap, P-nya yang tadinya positif, pindah ke pindah posisinya atau pindah ruasnya, maka dia menjadi min P. Ya, sekali lagi, P sama dengan 15 min Q sama dengan Q ya, min Q ya, kita pindah ke ruas ini berarti dia jadi plus, jadi Q. P yang di sini kita rubah, jadi awalnya tadi plus jadinya min ya, menjadi 15 min P. Kemudian ini juga sama, P sama 3 plus 0,5 Q. Nah, gimana cara merubahnya? Nah, sebaiknya 0,5 ini ketika dia lekat dengan Q agak sulit, maka kita lebih mudahnya
Q ini harus tunggal, harus kalau bisa nilainya 1 ya. Berarti kalau ini 0,5 untuk merubah menjadi nilainya Q atau nilainya apa namanya 1, maka harus dikali berapa? Ya harus dikali 0,5 ya. Maksudnya ya dalam artian bisa dibagi ya, maaf dibagi ya. Q-nya dibagi 0,5, maka 0,5 bagi 0,5 hasilnya adalah Q ya. Kemudian 3-nya juga sama ya. 3-nya juga sama, dibagi setengah, maka 3 dibagi setengah sama dengan 6 ya. Kemudian P dibagi setengah, maka hasilnya 2 ya. Nah, jadi ini tadi cara mudahnya kalau teman-teman bingung di sini ya. Tadi saya katakan P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Sebenarnya sama aja. 0,5 Q ini teman-teman pindahkan ke sini jadi min 0,5 ya. 0,5 Q sama dengan 3 ya min P ya. 3 min P. Tetapi ya nilainya dia tidak boleh min ya, harus kita rubah menjadi plus ya. Q-nya harus min plus, jadi berarti tadinya dia min, semuanya dirubah lagi menjadi apa namanya plus dan minnya. Jadi tadi ini posisinya ya teman-teman, tadi awalnya Q-nya itu menjadi min, kita semua rubah jadi plus, maka yang plus pun menjadi min ya gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya bingung, masih bingung terkait dengan bagaimana angka ini menjadi ini ya, itu teman-teman boleh boleh komen di kolom komentar, nanti bisa lebih jelas, saya lebih jelaskan ya. Kalau misalnya masih pertanyaannya, saya ulang untuk pembahasan perhitungannya. Tapi secara mudahnya teman-teman ya, sebenarnya teman-teman boleh aja pakai ini, tapi teman-teman bingung, tapi sebaiknya teman-teman ini pertama kita harus hilangkan dulu ininya, yang di depannya ini pesantanya ini harus menjadi tunggal Q, berarti semuanya harus dibagi 0,5. Berarti ini 0,5 Q bagi 0,5 berarti hasilnya Q. Kemudian 3 dibagi 0,5 hasilnya 6. Kok 3 dibagi 0,5 dibagi hasilnya 6 Pak? Ya 3 dibagi setengah, bukan 3 dibagi 2 ya. Kalau 3 dibagi 2 1,5, tapi kalau 3 dibagi setengah hasilnya 6. P dibagi setengah maka hasilnya 2P ya, 2P. Nah kemudian awalnya dia posisinya pindah ke sini jadi min, oh ini bisa plus Pak, maka semuanya sebenarnya di bawah itu jadi min semua, min 0,5 Q atau min Q sama dengan 6 ya, 6 plus min 2P. Nah karena ininya masih min, maka ini harus dirubah menjadi plus, biarkan dia jadi plus Q, berarti yang ini berubah semua menjadi apa namanya kebalikannya. Dari tadi ini 6 jadi min 6, tadi ini min jadi plus, seperti itu. Oke, sekali lagi kalau ada bingung masih terkait dengan perubahan nilai ini, boleh di boleh di komentar di kolom komentar, boleh tanyakan, nanti saya bisa buatkan. Kalau banyak pertanyaan atau masih banyak yang bingung, nanti saya buatkan khusus bagaimana perhitungan ini. Oke, nah kemudian keseimbangan kita masuk ya, sudah dapat nih fungsi yang pertama permintaan Q sama 15 min P, kemudian yang kedua adalah Q sama dengan min 6 plus 2P. Maka tadi bentuk keseimbangan adalah formulanya adalah QD sama dengan QS, maka 15 min P sama dengan min 6 plus 2P, ini sama dengan ini ya. Maka hasilnya adalah 6 min 6 kita pindah ruas ke sini jadinya plus 6, 21, 15 plus 6 jadi 21, karena min 6 pindah ke sini jadi plus 6, 15 tambah 6 21, min P berubah menjadi sini jadinya min jadinya plus 2P plus P 3P. Maka dapat diketahui P sama dengan 7 ya. Bagaimana dapat 7 Pak? Ya 21 bagi 3. Kemudian setelah dapat P-nya 7, kita masukin ke salah satu persamaan ini atau ini. Ya, kita masukin persamaan salah satunya, kita pilih yang ini. P, masukin ya, Q sama 15 min P. P-nya sudah dapat 7 ya, 15 min 7 sama 8. Maka jadilah ya PE-nya, tadi PE harga keseimbangannya adalah 7 dan kuantiti keseimbangannya adalah 8. Maka dapat kita simpulkan untuk kita buatkan grafiknya ya. Nanti teman-teman kalau buat grafik gampang ya teman-teman, kemarin sudah pernah saya ajarkan juga bagaimana buat grafik.
Kalau di sini P sama dengan 0 dulu, kemudian Q sama dengan 0, maka dapat titik ya antara penawaran dan permintaan untuk yang antara harga dan kuantitinya untuk permintaan, dan untuk penawaran juga sama, P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, maka dapat titik keseimbangannya ya untuk penawaran, untuk harga dan kuantitinya. Maka nanti dia posisinya bertemu di angka 7 di sini untuk harga keseimbangannya dan 8. Maka di sini ada titik E. E itu adalah titik keseimbangan atau equilibrium. Oke, mungkin itu teman-teman untuk gambaran materi kita terkait dengan keseimbangan pasar secara garis besar. Kalau misalnya teman-teman masih bingung dengan perhitungannya, boleh di chat di kolom komentar, boleh ditanyakan di kolom komentar kembali. Kalau masih bingung, nanti bisa saya buatkan oret-oretan bagaimana cara perhitungan secara langsung. Nah, ini sekedar mudah-mudahan ini pengantar bagi teman-teman dalam hal untuk mencari harga dan jumlah keseimbangan dalam keseimbangan pasar atau mencari titik equilibriumnya. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sukses selalu untuk teman-teman semuanya, dimudahkan segala urusan dan belajarnya. Ya, insya Allah lancar dan sukses untuk semuanya. Demikian panjang umur sehat badan. Insya Allah kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.